Kezaliman penguasa adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemimpin tentu banyak ujiannya. Tidak mudah bagi seseorang untuk bisa memimpin tanpa dibekali moral, akhlak, dan kemampuan yang mumpuni. Pemimpin harus bisa bersikap adil, jujur, dan tidak semena-mena. Pemimpin tidak boleh mencelakai rakyat dan bangsanya. Pemimpin tidak boleh zalim. Kezaliman penguasa dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan politik yang melingkupinya. Dalam sejarah Islam, ada contoh-contoh yang menyoroti permasalahan kezaliman penguasa dan cara Islam memberikan pedoman tentang kepemimpinan yang adil dan beretika. Dalam ajaran Islam, pemerintah atau penguasa diwajibkan untuk bertindak dengan keadilan, kebijaksanaan, dan menghormati hak asasi manusia. Namun, sepanjang sejarah, terdapat pula contoh-contoh ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa, baik dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau tindakan represif terhadap rakyat. Salah satu contoh terkenal dalam sejarah Islam adalah masa kekuasaan beberapa penguasa otoriter yang menggunakan agama sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan mereka. Mereka mungkin menggunakan fatwa atau interpretasi agama yang sempit untuk membenarkan tindakan-tindakan represif mereka terhadap lawan politik atau kelompok minoritas. Tetapi, penting untuk diingat bahwa Islam sebagai agama memberikan pedoman yang jelas tentang prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Dalam Al-Quran, misalnya, terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya keadilan, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Muslim juga memiliki tanggung jawab untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Ini dapat dilakukan melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum dan tradisi Islam, seperti memberikan nasihat kepada penguasa, berpartisipasi dalam proses politik, dan mengambil langkah-langkah hukum jika diperlukan. Dalam konteks sejarah dan kekinian, narasi tentang kezaliman penguasa dalam Islam seringkali menjadi panggilan untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam praktek pemerintahan. Ini adalah bagian penting dari diskusi tentang bagaimana masyarakat Muslim dapat mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan mereka dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam Islam, terdapat beberapa dalil yang menyoroti tentang kezaliman penguasa dan pentingnya memerintah dengan keadilan. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan mengadilinya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ayat tersebut menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan jika menyangkut diri sendiri atau orang-orang terdekat, dan bahwa mengikuti hawa nafsu atau berpihak tidak sesuai dengan keadilan. Dalam hadis riwayat Abu Dar Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kepada keadilan, sebab keadilan itu menjadi cahaya di hari kiamat. Takutlah kepada kezaliman, sebab kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Janganlah kalian berlaku kejam, janganlah kalian berlaku curang, janganlah kalian mengintimidasi dan janganlah kalian saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, sehingga menekankan pentingnya menjauhi kezaliman dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah Islam, terdapat contoh-contoh penguasa yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Salah satu contoh yang terkenal adalah masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah yang terlibat dalam peristiwa tragedi Karbala, di mana cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain, dan pengikutnya dibantai secara kejam. Peristiwa ini menjadi simbol dari penindasan dan kezaliman penguasa terhadap orang-orang yang berjuang untuk keadilan. Dari dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan mengecam segala bentuk kezaliman. Penguasa dalam Islam diharapkan untuk bertindak dengan adil, menghormati hak asasi manusia, dan memerintah dengan bijaksana demi kesejahteraan umatnya. Wallahu a'lam bishawab.